Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Saya percaya kita dalam keadaan baik semua hari ini. Amin. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita Yes. harus sampai hari ini. Tuhan pelihara kita semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Boleh lihat kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Kami mau membawa segenap hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau di tempat ini Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang layak terima segala pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan Yesus. Dari awal sampai akhirnya Tuhan, hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Kami siap menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kasih-Mu tidak pernah habis bagi kami Tuhan. Selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sama-sama kita katakan pujian. Belum pernah ada ya Tuhan kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Benar Tuhan, tak ada kasih seperti Engkau Tuhan Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini ya Tuhan. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Mari kita setiap angkat tangan, katakan pujian ini. Kau ku kagumi ya Tuhan dalam hati, kasih-Mu tiada duanya ya Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Katakan belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia ya Tuhan. Sanggup menerima ya Tuhan. Adanya selain kasih-Mu Yesus ya Tuhan Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Lebih sungguh-sungguh sekali lagi katakan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada dua. Lagi katakan, kasih-Mu tiada duanya. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kau mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan bersorak demi nama-Mu. Setiap jemaat yang siap bersorak bagi Allah kita sama-sama katakan. Amin, haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan tempat sudah dalam hidup kita, amin. Selalu baru bagi setiap kita. Haleluya. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Mari sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku karena dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari jemaat Tuhan katakan pujian ini dari awal. Katakan, kasih Allah sudah. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Semua lambaikan tangan katakan, dengan sukacita ku kau dari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Lagi katakan dengan suka-suka, dengan sukacita ku kau dari, dengan sorak-sorai memuji, amin. Ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari semua katakan, dengan sukacita Tuhan, amin. Dengan sorak-sorai kami bawa pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lagi katakan, dengan sukacita ku kau dari, dengan sorak-sorai memuji, amin. Ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lagi katakan, nyanyi bagi Dia Sang
kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan persembahan yang kedua untuk diakonia, saudara dapat masukkan ke dalam kotak yang tersedia depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruang ibadah. Haleluya. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Anugerah yang terindah Tuhan Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami dapat menabur di tempat ini Tuhan. Untuk memberikan persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Biar setiap persembahan yang ditabur Tuhan, semuanya untuk kelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan yang sama-sama kita katakan. Amin, haleluya. Kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di ibadah raya GBW Tuar. Dan kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 11 Juni 2023. Informasi ibadah raya anak Bethel Kids minggu depan akan disertai dengan pengurapan minyak. Dan bagi orang tua diharapkan untuk membawa anaknya datang beribadah. Informasi bagi jemaat Tuhan yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah di gereja ini, saudara dapat menghubungi Pendeta Muda Selen Sakati MA 3 bulan sebelum tanggal pernikahan saudara. Informasi bagi profesional muda, mari bergabung dalam ibadah ProX pada hari Jumat 16 Juni 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Bagi kaum pria, mari bergabung bersama di Ngumpul Bareng The Kings GBW Tuar hari Jumat 16 Juni 2023 bertempat di Villa Ngata Baru. Kumpul di gereja pukul 6:30 malam untuk berangkat bersama-sama ke lokasi. Informasi bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank, saudara dapat memberikannya melalui Bank Mandiri dan Bank BCA berikut ini. Serta bukti transfer dapat dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur, untuk pembangunan saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan secara tunai, saudara dapat memberikannya melalui amplop khusus pembangunan. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa di depan pintu masuk dan mengisinya. Dan formulir doa saudara akan didoakan di menara doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai hari Kamis dilaksanakan pukul 10 sampai 11 siang di Menara Doa lantai 2 dan terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu berdoa. Gembala, pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya almarhumah Ibu Heni Yakobus ke rumah Bapa di sorga. Demikianlah informasi ibadah selama sepekan ini dan selamat mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI Wotor Palu. Happy Sunday, God bless you. Haleluya.
Mari saudara kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena kita tahu kita ada sampai hari ini. Semua karena anugerah, karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sekali lagi kita mau katakan bagi Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kami membalas, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Bahkan berkat-Mu telah kami terima Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Mari katakan dengan iman, apa yang tak pernah ku pikir, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sediakan bagiku. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kami mau nyatakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kami membalas Tuhan, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari saudara kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kami balas segala kasih-Mu bagi kami, dengan apakah ku balas Tuhan selain
puji dan sembah. Saya rindu jemaat Tuhan saja nyanyikan bersama singers. Sambil buka tanganmu katakan, siapakah kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami menerima berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami mau katakan, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Sekali lagi buka tanganmu di hadapan Tuhan. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Oh, siapakah ku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kami membalas? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji, selain puji dan sembah. Selain puji, selain puji dan sembah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari saudara angkat suaramu, kita sembah Tuhan. Oh haleluya. Betapa indah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kau melayakkan kami untuk menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu yang kudus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus memuji nama-Mu. Tak ada yang seperti-Mu Tuhan, hanya dekat denganmu kami merasa Tuhan. Oh Jesus, dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu bagi setiap kami. Oh hanya Yesus yang ada. Terima pujian kami, terima hormat kemuliaan kami selamanya. Hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Oh kami bersyukur Tuhan. Kami mau datang merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau terus memuji dan menyembah nama-Mu yang kudus. Sebab Kau tempat pengharapan kami, Kau tempat perlindungan kami, tempat berdoa kami. Hanya Yesus Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Yesus, dengan hati yang tulus kami mau berkata, Tuhan Yesus Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Oh selamanya Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melimpah bagi setiap kami. Tiada yang lain dapat kami berikan kepadamu selain puji, selain sembah kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus.
Kami mau kembalikan segala hormat, kami mau kembalikan segala pujian, kami mau kembalikan segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita ada sampai saat ini semua karena kebaikan, karena penyertaan, dan karena kemurahan Tuhan bagi kita. Dalam segala hal kami mau terus belajar untuk berseru kepada Tuhan. Kami mau selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dengan hati kami yang penuh rasa syukur. Karena kami tahu kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar nama-Mu Tuhan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Saya undang saudara berdiri dalam hadirat Tuhan, sambil angkat tanganmu katakan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Kami mau terus memuji nama-Mu Tuhan. I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name.
besar Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, Ya, dimuliakan Tuhan di tempat ini. Biar setiap lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami satu-satunya. Biar setiap lutut bertekuk dan mengaku Engkau Tuhan kami satu-satunya. Kami puji dan kami muliakan namamu. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Allah yang selalu hadir di setiap keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Ada kesempatan lagi bagi kami di rumah-Mu Tuhan untuk menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu. Firman-Mu kembali akan tersampaikan buat kami pada saat ini Tuhan. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus akan menolong kami. Hamba sangat terbatas untuk mengungkapkan, menguraikan akan firman-Mu. Tapi biar Allah Roh Kudus akan menerjemahkan dalam hati kami masing-masing. Kami semakin bertumbuh dalam pengenalan benar akan Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semuanya. Kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu. Untuk selanjutnya kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak kita sekalian untuk membaca Alkitab kita ya. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Maleaki. Maleaki pasalnya yang ketiga, kita akan bersama-sama membaca saat ini. Maleaki pasal 3, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Maleaki 3, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kemenangan Terakhir Bagi Orang Benar. Firman Tuhan berkata demikian, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayangannya sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan ada banyak sebutan-sebutan biasa yang dilekatkan dalam diri orang-orang percaya, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru ya. Tadi pujian kita berkata bahwa kita ini adalah biji mata Allah. Di pihak lain juga kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Kita ini adalah anak-anaknya ya. Dan banyak lagi sebutan-sebutan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan salah satunya memang dalam pembacaan kita tadi dalam Maleaki 3, 13 sampai 18 memang tidak nyata, tidak kelihatan. Tapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup ayatnya yang ke-17 ya, dalam ayatnya yang ke-17 jelas dikatakan di sana bahwa kita ini adalah permata-permata kesayangan Allah ya. Dikatakan dalam Maleaki pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-17 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Mereka akan menjadi permata-permata kesayanganku pada hari aku mengumpulkan orang-orang milikku. Demikian firman Tuhan semesta alam, dan ayat-ayat selanjutnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Permata Milik Kesayangan Allah. Permata milik kesayangan Allah. Bagi sebagian orang ya pasti tahu bahwa permata itu adalah barang berharga ya, batu berharga yang berwarna indah. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku, saking berharganya maka saya percaya pemilik dari permata itu tidak akan menyimpan hiasan atau batu permata itu dengan sembarangan, bukan ya. Beda kalau umpamanya kita ini kan ibu-ibu ya punya aksesori. Saya pernah karena
hujan, jadi saya numpang ganti baju di kamar seorang teman gitu ya. Kemudian saya lihat, banyak sekali kalung-kalung ya dari batu-batu gitu ya, batu-batu yang biasa dijual-jual gitu. Saya pikir kalau itu permata, dia tidak akan menggantung di dinding atau mungkin di lemari-lemari, pasti akan menyimpan di satu tempat yang agak sulit dijangkau oleh orang lain, termasuk juga anak-anak, karena itu barang berharga. Nah kita ini ibu-ibu kalau ada sesuatu yang berharga, saking kita menjaganya jangan sampai sembarangan orang lihat apalagi mengambilnya, kita menyimpan dan saking saking rahasianya kadang-kadang kita lupa di mana ya, kita jadi bingung, aduh di mana ya permata saya, hiasan saya, barang berharga saya, karena apa? Karena kita menyimpan begitu rapi. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi saya juga harus mengakui, kita juga harus mengakui bahwa tidak semua orang bisa membedakan mana yang asli dan mana yang tiruan alias KW gitu ya. Ada banyak orang yang akhirnya mungkin juga di antara kita banyak yang tertipu ketika ada orang yang jual, oh ini permata, oh ini perhiasan, oh ini barang berharga. Tapi karena kita tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang tiruan, sehingga banyak mungkin di antara kita atau ada di antara kita yang akhirnya tertipu. Nanti kemudian ketika dengan berjalannya waktu baru kita tahu, oh ternyata ini bukan barang asli. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena apa? Karena ada kemiripan gitu ya, ada kemiripan. Pada zaman bangsa Israel di zamannya Maleaki ya, Nabi Maleaki ini Bapak Ibu saudara-saudara, agak susah dibedakan antara mana orang fasik dan juga mana orang yang benar atau orang benar. Agak susah dibedakan karena sama-sama orang-orang Israel, mereka sama-sama beribadah, mereka sama-sama ada dalam satu komunitas, sehingga agak susah dibedakan mana orang fasik dan mana orang benar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pada zaman Maleaki Bapak Ibu ada banyak kemerosotan yang terjadi ya, kemerosotan moral. Antara lain adalah dikatakan oleh firman Tuhan bahwa para imam atau para pelayan Tuhan tidak lagi menjalankan tugasnya dengan baik, dengan benar di bait Allah ya. Alkitab berkata bahwa mereka melakukan praktek korupsi ya. Mereka melakukan atau praktek korupsi. Bahkan ketika mereka menjalankan tugas mereka untuk, kita tahu kan bahwa para imam ini kan yang mempersembahkan korban di hadapan Allah, yang mewakili umat Israel. Orang-orang itu atau para imam ini ketika mempersembahkan korban, bukan lagi mempersembahkan korban yang sesuai dengan aturan yang ada. Karena kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Imamat, maka dikatakan di sana bahwa persembahan atau korban yang dipersembahkan kepada Allah tidak boleh cacat, tidak boleh timpang, tidak boleh ada sedikit pun kecacatannya, harus diganti. Tetapi pada zaman Maleaki ini saudara, para imam mempersembahkan korban yang cacat di hadapan Tuhan. Padahal mereka tahu bahwa itu tidak diizinkan oleh Tuhan, tidak dibenarkan dalam hukum Taurat, tetapi mereka tetap melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain bahwa mereka hanya sebagai satu formalitas ya asal sudah melakukan tanggung jawab mereka sebagai imam ya, mereka sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan mereka tidak lagi menjaga kekudusan dan kesucian Allah melalui tugas dan pelayanan mereka. Ini juga menjadi peringatan juga buat kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, apapun pelayanan kita, entahkah nampak di mimbar ataupun juga tidak nampak di mimbar atau tidak dilihat oleh orang lain, kita berada di belakang layar. Mari kita melayani Tuhan bukan karena formalitas, bukan karena itu sudah tugas kita atau jadwal kita. Tapi mari kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh bahwa kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan ya. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kita tidak boleh sembarangan, kita harus menghormati kekudusan dan kesucian Allah. Sebab sekalipun kita berada di zaman kasih karunia, tapi bukan berarti bahwa kita tidak serius, kita tidak menjaga kekudusan dan kesucian Allah ketika kita melayani Dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang lain juga yang terjadi pada zaman itu yaitu dalam hal memberi ya.
Memberi bukan lagi sesuatu hal yang terbaik ketika mereka orang-orang Israel memberikan persembahan, ya seperti saya katakan tadi bahwa akhirnya mereka memberikan yang cacat. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya dalam bagian ayat-ayat sebelumnya saudara ya, karena ini kan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara pasal 1, 2, 3 ya dari pembacaan kita hari ini. Itu kalau kita belajar firman Tuhan, kita tidak boleh hanya mengambil satu ayat kemudian hanya itu yang kita kupas yaitu kita bahas, tapi kita juga harus melihat pasal-pasal sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang Israel memberikan persembahan, Tuhan berkata coba kamu mempersembahkan persembahanmu itu kepada gubernurmu, apakah dia berkenan? Oleh karena apa? Hanya memberikan asal-asalan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk apa? Memberikan yang terbaik, ya. Terbaik di sini bukan ukurannya bukan karena banyak gitu ya baru itu terbaik. Kalau cuma nilainya kecil ya sedikit kemudian itu tidak terbaik. Bukan itu saudara, tapi bagaimana dari hati kita ketika kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau kita mengerti memahami konsep ini ya, maka apa yang ada pada kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memberi, mari kita memberi karena kita mengasihi Tuhan, bukan mencari perhatian dari hamba Tuhan atau mencari perhatian dari orang-orang di sekitar kita, tapi kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Maleakhi pasal 1 ayatnya yang ke-14, kita akan lihat Maleakhi pasal 1 ayatnya yang ke-14, saya akan baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan begini, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, terkutuklah orang yang menjanjikan domba jantan yang terbaik dari kawanan ternaknya untuk dipersembahkan kepada Allah, tetapi menggantinya dengan yang sakit atau yang cacat. Karena aku raja yang besar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan namaku harus dihormati di antara bangsa-bangsa lain. Saudara, ada yang bisa dipersembahkan yang terbaik. Tapi kemudian firman Tuhan berkata mereka menggantinya dengan yang sakit atau yang cacat. Padahal Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, yang kepadanya kita harus memberikan yang terbaik. Firman Tuhan berkata karena aku raja yang besar. Kalau kepada orang-orang yang mungkin kita anggap itu yang kita hormati, kita hargai, atau mungkin kolega kita bagi saudara yang punya usaha, maka saya kira bahwa kita akan berupaya untuk memberikan yang terbaik, bukan? Nah, kenapa kepada Allah kita yang oleh Tuhan kita boleh ada sampai hari ini, ya? Bukan karena orang-orang yang dekat dengan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Sehingga kalau kita membalas segala kebaikan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak bisa membalas dengan pemberian sebesar apapun dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan melakukan selalu yang terbaik dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan saja dalam hal persembahan, tetapi firman Tuhan berkata bahwa dalam hal perpuluhan, ya sekali lagi bahwa ayat-ayat ini tidak berdiri sendiri. Ya ayat yang saya baca dalam ayat 13 sampai ayat 18 tidak berdiri sendiri. Tapi ada satu rangkaian ayat sebelumnya di atas dan pasal sebelumnya saudara-saudara. Kata partikel atau kata tugas atau kata perintah lah di belakang satu kata itu bermaksud untuk segera dilakukan, ya. Itu segera dilakukan. Jadi saat tidak dilakukan, maka apa yang diharapkan itu tidak akan terjadi. Saya memberikan contoh kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan dalam pelayanan Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam perjanjian baru, maka ada banyak kata partikel lah di belakang satu kalimat atau perintah di sana, yang ketika Tuhan Yesus mengatakan orang tersebut langsung melakukan. Saya berikan contoh. Ketika perjamuan gitu ya, ketika perjamuan Yesus bersama dengan murid-muridnya dia berkata, makanlah dan minumlah ya waktu anggur dan roti ya. Jadi mereka langsung makan, mereka langsung minum. Mereka tidak menunggu kapan atau besok atau nanti, bukan. Tapi saat itu juga. Ketika Tuhan Yesus juga bertemu dengan orang yang sakit gitu ya.
orang yang yang lumpuh. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa berjalanlah, maka saat itu juga orang yang lumpuh ini langsung berjalan. Dia tidak menunggu bahwa tunggu nanti keluarga saya yang tuntun saya, baru saya akan baru saya percaya, baru saya berjalan. Saya ingat ada satu cerita ya, kisah, ada pengalaman dari kakak saya beberapa puluh tahun yang lalu. Ada om kami ini, om saya itu agak agak ada keterbelakangan sedikit saudara. Nah, waktu kakak perempuan itu menginjili om kami itu diinjili gini-gini supaya percaya Tuhan Yesus, dan memang dia rajin ke gereja diinjili. Kemudian om saya bilang begini, dia bilang tunggu dulu ya, saya tanya dulu. Dia tanya sama keluarganya, boleh tidak gitu ya. Lah saudara, kalau umpamanya bertanya seperti gitu, kapan kita akan diselamatkan? Kalau umpamanya gini, tunggu ya, saya mau tanya dulu sama keluarga saya, boleh tidak saya percaya Yesus? Tapi katalah yang dimaksud di sini bahwa ketika disampaikan, diperintahkan atau diucapkan, maka saat itu juga seharusnya dilakukan. Itu yang terjadi ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya di bumi. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga ketika kata bawalah perpuluhanmu ke rumah perbendaharaan, ya, ke rumah Allah. Saudara-saudara, artinya bahwa kita tidak harus menunggu bahwa semuanya normal-normal dulu, semuanya terselesaikan dulu, utang piutang kita selesai, atau tunggu kalau saya sehat-sehat, tunggu kalau gaji saya sudah besar. Bukan, tapi ketika perintah itu datang kepada kita, maka sebagai orang percaya kepada Tuhan atau sebagai permata-permata milik kesayangan Allah, kita harus mentaati. Ya, bukan hanya mentaati sepihak atau hanya bagian ini, bagian itu dan yang lain kita abaikan, tidak. Tetapi permata-permata kesayangan Allah akan melakukan setiap perintah dari Allah itu sendiri adalah Bapa kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara yang biasa nonton di YouTube gitu ya, ada kelompok atau hamba Tuhan tertentu yang menyampaikan bahwa sekarang tidak ada lagi perpuluhan, bahkan menggunakan latar gitu ya, latar ya berada di tanah perjanjian. Tapi saya mau katakan begini, bahwa apapun orang katakan, bagi saya secara pribadi, saya tetap konsisten bahwa itu adalah perintah Tuhan buat kita anak-anaknya. Kita tidak bisa hanya berkata bahwa kita mengklaim kita ini permata-permatanya Allah ya, permata kesayangan Allah. Tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi perintahnya dalam hidup kita. Kenapa saya singgung ini? Karena ini rangkaian dari Maleaki pasalnya yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk tetap menjaga konsistensi kita sebagai permata milik kesayangan Allah, maka yang pertama, Bapak Ibu Saudara dan saya harus menjaga perkataan kita ya. Kita harus menjaga perkataan kita. Dalam Maleaki pasal 3 ayat yang ke-13a dikatakan di sana bahwa bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Itu bukan saya yang bilang Bapak Ibu, tapi firman Tuhan berkata kepada orang-orang Israel, orang-orang fasik ya. Orang-orang fasik, mereka berkata bahwa Tuhan berkata bicaramu kurang ajar tentang aku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam terjemahan King James atau NIV itu lebih tepat berkata gini, bicaramu kurang ajar menentang, ya, menentang aku. Kalau LAI kan menulisnya tentang aku, tapi NIV menerjemahkan menentang. Itu jauh lebih lebih menusuk, lebih mengena. Jadi Tuhan mau katakan bahwa kamu ini orang-orang fasik ya. Sekalipun mereka berkata, kami ini menyembah Allah. Tapi bicaramu kurang ajar menentang aku, kata firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita kalau saudara memperhatikan tadi apa yang saya bacakan, maka kita akan melihat, kita akan menyimak di sana apa yang dikatakan oleh orang-orang fasik ini ya. Orang-orang yang sekalipun menyebut mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa mereka menganggap tanpa kita melakukan ibadah pun, ya, tanpa kita kelihatan kusut seperti orang-orang lain, mengenakan kain kabung dan seterusnya dan lain sebagainya. Itu juga kita tidak apa-apa, kita menentang Allah pun juga tidak apa-apa, kita tidak diapa-apakan oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, bukankah ini juga yang sering kali kita temui, kita dapatkan, kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak muda saya perhatikan tadi ada berapa banyak anak-anak muda yang masuk. Dalam pergaulan kalian sering kali
teman-temanmu berkata bahwa kamu ini kalah-kalah pendeta ya. Apalagi mungkin kalau pacarmu telepon, boleh enggak jemput saya. Kemudian waktu kau bilang, oh saya ada di gereja, saya mau ikut ibadah dulu. Kemudian kata-kata itu keluar dari pacarmu bilang, kamu ini kalah-kalah pendeta. Papa saya saja majelis, mama saya saja majelis, tak gitu-gitu sekali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali berjumpa dengan perkataan atau mendengarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati kita. Tapi ingat, saya mau katakan yang pertama, sebagai permata-permata kesayangan Allah, tetap jaga perkataan kita supaya kita tidak terpancing ya. Kita tidak ikut-ikutan kemudian membalas perkataan orang-orang tersebut. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pihak lain juga saudara, bahwa kita mendengar banyak orang yang ketika doanya tidak dijawab, ketika masalahnya tidak dijawab, kemudian langsung berkata bahwa untuk apa kita berdoa, toh juga tidak dijawab oleh Tuhan ya. Sadar atau tidak sebenarnya orang tersebut sedang menentang Allah ya, sedang menentang Allah, seolah-olah bahwa percuma kita berdoa, percuma kita ke gereja, percuma kita membantu pekerjaan Tuhan, percuma kita melayani, toh juga tidak ada perubahan apa-apa. Berapa hari yang lalu saya cerita tadi pagi bahwa saya telepon kakak saya tanya gimana keadaan anaknya ya, keluarga anaknya. Kemudian dia berkata bahwa tiap malam saya berdoa untuk dia, tapi tidak ada perubahan ya. Seolah-olah bahwa sudah mulai kecewa, sudah mulai putus asa. Saya bilang jangan pernah putus asa, teruslah berdoa. Kita lakukan bagian kita dan bagian yang kita tidak bisa lakukan biar Tuhan yang akan melakukan ya. Itu kan biasa ada kata bijak. Doakan apa yang kau kerjakan dan kerjakan apa yang kau doakan. Ya seperti gitu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mungkin kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, jangan kita menjadi orang-orang yang menentang Allah gitu ya. Dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-15 dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Kita lihat sendiri bahwa orang-orang sombong bahagia, orang jahat tidak hanya bertambah makmur, tapi kalau mereka menguji kesabaran Allah dengan berbuat jahat, mereka luput juga. Itu kata-kata orang fasik. Saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, permata kesayangan Allah, jangan sekali-kali kata-kata seperti ini keluar dari mulut kita, karena kita sedang menentang Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Dan saudara harus memahami dan kita semua harus tahu bahwa Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan kata-kata kita ya, dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37. Karena itu yang menjadi penerapan bagi kita pada bagian yang pertama adalah jangan pernah merasa paling benar dalam kita melakukan firman Tuhan, karena kita bisa menentang Allah saat alami pergumulan. Waktu kita merasa bahwa saya ini sudah lakukan ini, sudah lakukan itu, saya sudah ini, sudah semua, seolah-olah bahwa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru semua perintah kita sudah lakukan. Tapi ketika kita mengalami pergumulan, kemudian kita mempersalahkan Tuhan. Ingat, kita sedang menentang Allah, bukan menentang manusia. Yang pertama, kita harus menjaga perkataan kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam ayatnya yang ke-16, yaitu bukan saja menjaga perkataan, tapi juga kita harus menjaga sikap kita. Ya, bagaimana sikap kita ketika kita mendengar orang menyampaikan atau menyampaikan kata-kata yang tidak menyenangkan seperti dalam Maleakhi pasal 3 ayat 15 tadi. Kita harus punya sikap yang benar di hadapan Tuhan ya. Kita harus memiliki sikap yang benar. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini saya akan membacakan dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2 ya. Ini dikeluarkan oleh LAI ya, di tangan saya Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, ini memang belum beredar ya di toko-toko belum. Saya mendapatkan ini oleh karena di grup WhatsApp kami mahasiswa STI alumni ya, itu dipesan khusus ke Manado. Ibu Gembala, Ibu Lydia dan juga ada beberapa teman yang lain yang punya ketika LAI pada 2 minggu lalu ya datang ke Kota Palu, dan hamba-hamba Tuhan yang hadir diberikan ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan,
Ini dikeluarkan oleh LAI ya, Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Karena saudara ada beberapa kata yang diterjemahkan karena Alkitab kita ini kan lebih banyak disadur dari bahasa Melayu. Kalau orang Morowali itu bukan bilang bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Indonesia itu bahasa Melayu ya. Saya memberikan contoh seperti gini. Dalam Matius 5 ayat yang ke-15, dalam Alkitab yang Bapak Ibu pegang, ditulis begini. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Mungkin bagi sebagian kita tidak tahu apa itu gantang. Tapi dalam terjemahan yang baru, dalam terjemahan baru edisi 2 ini ditulis begini. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan. Kalau tempayan kan kita semua pasti tahu ya. Juga dalam Matius 7 ayat yang ketiga, dalam terjemahan yang kita pegang, ditulis begini. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Dalam terjemahan baru ditulis begini. Mengapa engkau melihat serpihan kayu? Jadi selumbar itu diterjemahkan serpihan kayu. Begitu juga kalau Bapak Ibu mengingat beberapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu Ibu Gembala pernah khotbah dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-14. Di sana ditulis begini. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Saudara, saya pun waktu Gembala khotbah, kepala saya otak saya mutar, apa artinya gitu ya sebelum Gembala menjelaskan waktu itu. Nah kemudian diterjemahkan di terjemahan baru ini ditulis seperti gini. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menentang dia, huruf besar D, menentang dia yang berkuasa atasmu. Itu ya, saudara memang ini belum beredar, mungkin tahun depan gitu ya. Nah ayat 16 ini saya akan baca dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 yang dikeluarkan oleh LAI berkata begini. Orang-orang yang takut akan Tuhan lalu berbicara satu kepada yang lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi yang menghormatinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dari ayat ini kita diajar untuk menjaga sikap kita ya. Ketika orang mulai berbicara ya tentang yang mereka menentang Allah dengan perkataan-perkataan mereka yang sombong, lalu apa respon kita sebagai orang percaya? Apakah kemudian kita akan menghadapi mereka dengan kekuatan kita gitu ya? Tapi Alkitab mengajar kita dari ayat yang ke-16 berkata bahwa supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita tidak perlu terprovokasi sehingga membuat kita jadi mungkin melakukan keonaran dan lain sebagainya. Tapi kita saling Kita saling menguatkan ya. Kita saling memotivasi satu dengan yang lain supaya apa? Supaya tetap setia kepada Tuhan. Iya, dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Ingatlah bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang fasik, hinaan-hinaan mereka, perkataan mereka yang sombong, yang congkak. Tuhan mendengarnya, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Dan Alkitab berkata sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Allah bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi yang menghormatinya. Apa yang kita sedang alami, kalau kita tetap takut akan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Walaupun mungkin makian, cercaan dan omongan-omongan yang notabene dalam tanda petik sesama orang Kristen gitu ya. Tapi karena kita tetap setia kepada Tuhan, Alkitab berkata bahwa sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi yang menghormatinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, ketika kita mungkin mendengar, kita membaca, kita melihat di YouTube mungkin orang-orang mencela kita, bahkan sesama orang Kristen gitu ya, yang lebih menyakitkan saudara kalau mungkin dari luar gitu atau mungkin yang bukan sama-sama agama mungkin tidak terlalu segimana sekali ya, maklum karena mereka tidak memahami. Tapi ini sama-sama orang yang Alkitabnya sama, itu kadang-kadang itu kan menyakitkan, tapi Alkitab mengajar kita bahwa Tuhan mendengar, Tuhan
Tuhan ada ya, Tuhan memperhatikan, dan orang yang tetap setia kepada Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ada sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penerapan bagi kita untuk poin yang kedua ini, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Itu sebabnya tetap jaga sikap kita. Ya, walaupun kita mendengarkan kata-kata orang yang tidak benar karena kesetiaan kita kepada Tuhan, tetap jaga sikap. Karena yang menjadi pembela kita bukanlah manusia tetapi Tuhan sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita harus lakukan sebagai permata-permata kesayangan Allah? Bukan saja menjaga perkataan kita, bukan saja menjaga sikap kita, tapi yang ketiga juga menjaga perbuatan kita. Ayatnya yang ke-18 saya akan baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat ini berbunyi begini. Maka kamu akan melihat perbedaan perlakuan Allah terhadap orang benar dan orang jahat, terhadap orang yang setia melayani Dia dan yang tidak. Saya ingin menggarisbawahi kata perlakuan Allah. Maka kamu akan melihat perbedaan perlakuan Allah. Jadi bukan perlakuan manusia tapi perlakuan Allah. Firman Tuhan berkata terhadap orang benar dan orang jahat. Kalau saat ini kita dijahati oleh orang-orang jahat, ingatlah bahwa Tuhan akan menunjukkan, Tuhan akan menyatakan ada perbedaan perlakuan Allah kepada orang-orang yang hidup benar dan juga kepada orang yang setia melayani Dia dan yang tidak. Ketika engkau setia melayani Tuhan dan ada tantangan, ada saja orang-orang yang mungkin menyalahartikan pelayanan kita atau panggilan kita. Ingatlah bahwa Tuhan yang akan menyatakan perbedaan perlakuan. Kita tidak perlu mencari pembelaan dari manusia, karena pembelaan manusia bisa saja mengecewakan kita. Tapi satu hal yang kita harus mengerti, harus kita ingat bahwa Allah yang menolong kita, Allah yang membela kita. Jangan pernah tawar hati dan berhenti melakukan hal-hal yang baik. Sekalipun seolah-olah ada banyak tantangan. Kita mendengar kata-kata ataupun sepertinya sia-sia. Karena apa? Firman Tuhan, Allah akan melihat kamu akan melihat perbedaan perlakuan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini, apa yang membedakan sih antara milik Tuhan, permata kesayangan Tuhan dengan orang-orang fasik? Jangan kita ukur hanya dari segi materi. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau orang itu diberkati, oh itu pasti karena apa? Karena Tuhan yang memberkati, tidak selamanya ya. Banyak juga para koruptor yang lebih kaya gitu ya dari orang-orang yang setia kepada Tuhan ya. Ada seorang pendeta Yandi Manobe bilang begini, ini orang-orang kaya ya, ini para koruptor saking banyaknya rumahnya sampai mereka tidak mau tempati dan mereka tinggal di penjara gitu ya. Jadi karena mereka sudah bosan tinggal di rumahnya, akhirnya mereka tinggal di penjara para koruptor. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal apa saja, ya sekalipun ada banyak kalau saya memberikan contoh, tetapi dalam hal apa saja kita akan mengalami Tuhan membedakan antara miliknya dan orang-orang fasik. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yaitu di saat kita mengalami kelemahan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Di saat kita mengalami beban berat yang secara manusia kita tidak mampu, kita tidak kuat menanggungnya, tapi Tuhan memberikan kita kelegaan. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Di saat kita putus asa, Tuhan berikan kita pengharapan. Di saat kita membutuhkan pertolongan, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, di saat kita berduka, Tuhan memberikan kita sukacita, memberikan pengharapan, memberikan kita damai sejahtera ketika kita cemas, memberikan kita kepastian saat kita khawatir. Tadi pagi saya, karena ada anak dari jemaat kita di sini beberapa waktu yang lalu, gembala kami dan beberapa hamba Tuhan berdoa ya, mendoakan karena Ibu Lis bilang gini, Ibu Serlin tolong cepat sekarang datang ke rumah sakit gitu ya. Saya bilang, iya Bu, ya ini ada, saya kasih speaker supaya gembala dengar ya. Gembala juga bilang, iya ini sudah di jalan gitu ya.
Bapak Ibu tahu bahwa apa yang terjadi, anak ini sebenarnya sudah dewasa ya. Waktu dia berjuang masih di ruangan, belum di ruang ICU saudara ya. Kami sudah agak lama di situ, kemudian gembala dan juga beberapa teman-teman yang lain sempat keluar ya, cuma di ruangan tunggu. Jadi kami masih di ruangan saya, ada Ibu Rina dan juga orang tua dari anak ini ya. Nah saudara, waktu dia menghela nafas, kan dia pakai O2, dia menghela nafas gitu, dia kuat gitu ya. Seolah-olah bahwa seolah-olah menurut saya ya, dia menarik tarikan nafas yang terakhir, kemudian dia lepaskan gitu, lalu kepala langsung kena. Itu ya, saudara tahu apa yang saya lakukan? Karena untuk sebenarnya itu lebih kepada perasaan saya. Jangan sampai mamanya kenapa-kenapa karena dia masih menunggu suaminya dalam perjalanan. Saya bilang, Ibu Lis harus kuat. Padahal sebenarnya saya sedang menguatkan hati saya. Menguatkan perasaan saya. Jangan sampai karena sikap saya, ibu dari anak tersebut langsung bilang, memang dia bilang, Ibu Sherlyn kenapa? Saya bilang, Ibu Lis harus menguatkan, harus kuat, saya bilang gitu. Saudara berapa saat ya lesut gitu, kemudian kan saya berapa kali mendampingi orang yang meninggal di ruang ICU gitu ya, yang ada monitornya. Jadi kelihatan kan orang kalau kemudian tiba rata semua gitu ya. Jadi saya membayangkan karena waktu itu kan bukan di ruang ICU gitu ya. Kemudian dia selesai gitu. Dan puji Tuhan kemudian akhirnya dia terini lagi gitu ya. Puji Tuhan tadi sudah masuk gereja ya. Nah, masuk gereja itulah salah satu dari dari pengharapan yang Tuhan berikan di tengah-tengah keputusasaan yang kita hadapi, saudara. Ada juga jemaat yang tadi saya lihat masuk ibadah jam 10. Berapa waktu yang lalu kami dari full timer membesuk ke sana ya. Karena kondisi kesehatannya yang sangat-sangat terganggu. Dan puji Tuhan sekalipun secara manusia kita kadang-kadang berpikir bahwa ini tidak mungkin. Tetapi kembali Tuhan selalu menunjukkan perbedaan. Bahwa ketika kita yang tetap setia kepada Tuhan, tetap meyakini pertolongan Tuhan, ada saja cara Tuhan untuk menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan iman, percaya pengharapan kita sehingga kita tidak pernah sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kualitas atau mutu atau nilai dari permata tidak akan berkurang dimanapun ditempatkan atau bagaimanapun diperlakukan karena kualitas permata tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan. Kualitas kita sebagai permata kesayangan Allah, kita mengalami keberuntungan atau tidak, kita dalam keadaan sehat atau sakit, ya dalam kelimpahan atau dalam kekurangan, seharusnya tidak akan mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak akan mempengaruhi ketaatan kita kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, Tuhan tahu membedakan mana orang-orang tetap setia kepada Dia atau tidak. William, seorang penyair dan dramawan dari Inggris, menulis begini. Permata yang bisu dalam kesunyian lebih memberi pengaruh kepada cinta seorang perempuan daripada kata-kata cinta yang berjiwa. Saya kira ibu-ibu ini kalau mendengar ini senyum-senyum karena tahu apa maksudnya ya. Daripada kita hanya setiap hari suami bilang gini, I love you gitu ya. How say gitu, honey segala macam. Itu lebih lebih berpengaruh kalau ada permata. Ya saya tidak bilang bahwa bapak-bapak kalau ada juga sih enggak apa-apa juga gitu toh. Iya, kalau ada kalau istri ulang tahun kemudian suami memberikan hadiah permata kan enggak apa-apa, kan istri sendiri gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ulangi tulisan ini katakan permata yang bisu dalam kesunyian lebih memberi pengaruh kepada cinta seorang perempuan daripada kata-kata cinta yang berjiwa. Saya akan mengakhiri khotbah saya hari ini dengan satu pantun. Sekali-sekali kita berpantun Bapak Ibu ya. Jangan melepaskan gunung permata di tanganmu hanya karena ingin memungut batu kecil yang tercecer. Jangan melepaskan diri sebagai permata kesayangan Tuhan hanya karena kata-kata orang fasik. Biar firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Kita semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, apapun keadaan kita alami, apapun situasinya, Allah tetap satu-satunya penolong kita. Allah tetap satu-satunya juru selamat kita. Kita tidak akan pernah menyangkal iman kita tidak akan pernah meninggalkan iman kita. Apapun kata-kata orang fasik, apapun yang mereka sampaikan, jangan terpengaruh karena yang menjadi pembela kita, yang menjadi penolong kita. Dan Tuhan tahu membedakan, firman Tuhan katakan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang-orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Tundukkan kepala Bapak Ibu, kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Hamba dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Tapi hamba berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang akan menerjemahkan lebih dalam lagi sehingga kami mengerti dan memahami posisi kami sebagai permata-permata kesayangan Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam situasi apapun juga, kami tetap menjaga perkataan kami, kami tetap menjaga sikap kami tetap menjaga perbuatan kami sehingga kami tetap mempermuliakan nama Tuhan. Kami tidak terprovokasi, kami tidak mudah dipengaruhi oleh perkataan-perkataan orang-orang fasik atau dunia di mana kami berada. Tapi biar kami menjadi berkat dan di dalamnya nama Tuhan ditinggikan, dipuji dan permuliakan. Dan kami boleh mengalami setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kami nikmati dalam hidup kami. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, pengagungan hanya bagi Tuhan yang layak menerimanya. Kami bersyukur buat firman-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin. Katakan Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin. Lagi katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau telah menjadikan kami permata-permata di hadapan Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar atas hidup kami. Seharusnya kami ini adalah orang-orang yang tidak bernilai. Ada banyak hal-hal yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Kami seringkali melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seringkali kami kecewa dengan Tuhan. Tetapi Engkau tetap Allah yang luar biasa. Allah yang maha baik. Itulah sebabnya Tuhan kami bersyukur bahwa firman-Mu sudah mengingatkan kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang sangat berharga di mata-Mu. Bagaikan permata-permata yang indah di pemandangan Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau tolong kami untuk bisa menyadari bagaimana kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Kami mau mengatakan Engkau juga adalah segalanya dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan dalam hidup ini. Seindah dan sehebat apapun yang dunia berikan kepada kami, tidak bisa menggantikan akan anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami hidup sampai pada saat ini dan kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, itu bukan karena kehebatan dan kekuatan kami. Karena tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Semua karena kemurahan Tuhan semata-mata. Kehadiran kami pada siang hari ini juga bukan secara kebetulan, bukan karena kami kuat, bukan karena kami masih muda, bukan karena kami sehat. Tetapi semua adalah kemurahan Tuhan.
Semua karena kuasa dan mujizat Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan bagi kami hari demi hari. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus akan terus mengingatkan kami. Biarlah kami mau hidup mengasihi Tuhan melebihi dari segala-galanya. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kepada kami kekuatan kembali. Bahkan ada satu saat di mana Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang benar dengan orang yang fasik, antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, antara orang yang setia kepada Tuhan dengan orang yang tidak setia. Engkaulah yang dapat menilai kami. Seperti apa sikap hidup kami, Tuhan. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Roh, jiwa, tubuh kami biarlah Tuhan Engkau kuasai dengan Roh-Mu. Agar apapun yang akan kami hadapi pada hari-hari ke depan, kami yakin Tuhan bahwa tangan Tuhan yang begitu mengasihi kami, tangan-Mu yang setia tidak pernah biarkan kami. Sekalipun seringkali Tuhan mengizinkan kami melalui lembah kekelaman, tetapi justru dalam lembah kekelaman di situ kuasa dan kasih setia Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Kami juga percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik yang selalu mendidik kami untuk kami menjadi orang-orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan, sehingga kami tidak mudah menyerah dengan keadaan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah dalam Yesus adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Berkati semua kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biar kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap firman-Mu itu merupakan benih yang akan menghidupkan akan iman kami, kepercayaan kami untuk lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan atas hamba-Mu lebih lagi. Itu dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini bahkan dimanapun dia melayani. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan tahu akan motivasi kami Tuhan, oleh karena kami ketika kami melayani Tuhan, Engkau yang paling tahu segala-galanya. Biarlah kami melakukan dengan penuh kesetiaan oleh karena kami mengasihi Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, setiap firman Tuhan itu iya dan amin. Firman-Mu sudah menyatakan bahwa orang yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah semua kami hidup dalam kasih karunia Tuhan yang akan terus bertumbuh. Semakin hari kami semakin disempurnakan untuk menjadi sama seperti Yesus. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang mengalami kesulitan hidup, masalah, pergumulan, tantangan hidup, yang memiliki sebuah kerinduan untuk mencapai sesuatu, untuk sesuatu yang mereka harapkan. Kami percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Oleh sebabnya Tuhan, biar mereka tetap setia apapun yang mereka alami. Karena kami percaya Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami memberi untuk Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan sanggup bahkan berkuasa untuk dapat melimpahkan segala berkat-berkat Tuhan atas kami. Karena Tuhan yang paling tahu hati kami memberi dengan sukacita. Oleh karena kami mengasihi-Mu Tuhan dan pekerjaan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan, Engkau tahu siapa-siapa mereka. Mari Tuhan, biarlah Engkau menyadarkan mereka, menyadarkan kami semua bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami adalah anugerah Tuhan. Yang kami tidak akan sia-siakan, tetapi kami mau berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, sadarkan mereka ini adalah anugerah Tuhan juga bagi mereka. Biarlah kasih Kristus tetap mengikat mereka, suami, istri, orang tua dengan anak. Biarlah mereka Tuhan dapat memuliakan Tuhan dalam rumah tangga, dalam keluarga, bahkan dimanapun mereka berada.
Mereka mau setia kepada Tuhan. Anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Berkati bangsa negara kami Tuhan. Berkati pemerintah kami. Berkati Indonesia dalam nama Yesus. Berkati kota Palu, Sulawesi Tengah. Amin ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang terbaik untuk bangsa negara kami. Bapak terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu, mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat segala berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Senantiasa memelihara dan melindungi kita. Amin. Menguatkan kita setiap saat serta memberkati kita semua mulai saat ini. Amin. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.